Ya, untuk membahas seperti apa kira-kira pojok berbagi ini, kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Adlin Ginting, selaku penggagas pojok berbagi. Selamat pagi Pak Adlin, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, alhamdulillah baik, baik alhamdulillah. Baik, ini kalau kita lihat Dika unik sekali konsepnya. Jadi Iya, siapa saja bisa berbagi dan siapa saja betul. juga bisa mengambil yang dibagikan oleh Ya, masyarakat setempat. Ini kalau boleh tahu ide awalnya terinspirasi dari program apa dan apakah ada sistem yang memonitoring Pak setiap hari atau setiap minggu pojok berbagi ini? iya, kalau sebenarnya kan kalau dia ide dan sistem itu gini deh. Artinya kita sebelumnya ada forum warga binaan Johor, yang dalam forum warga binaan itu ada namanya kita bilang program WAPS ya. WAPS itu warga peduli sekitar. Jadi kemudian di dalam forum warga binaan Johor tersebut kita selalu menampung ide-ide, saran-saran dari masyarakat, kira-kira apa yang bisa kita perbuat untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan alhamdulillah pada saat itu ada saran, ide dari masyarakat, ada dari Bu Pesli kemarin, dia ngomong, gimana kalau ini kita buat? Setelah kita pikirkan, kita rumuskan, ya akhirnya kita buat itu program. Karena menurut kita itu memang cocok. Baik, ini satu sistem yang luar biasa ya Ya, bagaimana Oh, anak-anak oh, bagaimana masyarakat bisa hmm, berbagi dan bahkan hmm, bisa, istilahnya dalam satu wadah sekaligus. betul. Sistemnya iya. seperti apa dan bagaimana mensosialisasikan sistem ini mungkin yang terbilang baru untuk masyarakat? Hmm, hmm. Sebenarnya sistemnya itu gotong royong lah kesannya, artinya dari kita ke kita, artinya tidak ada sistem-sistem yang sistematis gimana, nggak ada. Artinya kita berharap sebenarnya kita peduli sama kita lah. Jadi nggak ada sistem yang secara sistematis, ada pengawasan dan segala macam itu nggak ada. Artinya kita mau peduli sama sekitar kita itu sudah paten, itu aja sistemnya. Itu sistem yang terbaik menurut saya. Baik. Kalau, sembakonya sendiri apakah ada Hmm, kriteria atau syarat tertentu, Pak, untuk berbagi minimal harus, bahan-bahan pokok seperti beras, telur, atau ada syarat tertentu hmm. kah, Pak, dalam berbagi ini? Oh, iya, kalau untuk yang disumbangkan itu nggak ada ketentuan. Artinya orang sudah mau tergerak saja untuk berbagi itu sudah alhamdulillah. Makanya kalau kita bicara, ya kalau bisa mampunya cuma sekedar garam ya garamlah dia kasih. Kalau dia mampu telur ya telur lah. Kalau dia mampu beras ya beras, sayur-sayuran juga boleh. Apa saja yang menurut dia yang mampu dia berikan itu sudah terbaik. Yang pasti tergugah dulu nih. Artinya kalau kita bilang muluk-muluk juga ditaruh beras satu goni gitu yang ukuran 30 kilo nggak lucu juga kan, Mmm, gitu kan. Jadi karena di situ yang pasti niatannya dulu. Karena kita pendidikannya itu yang lebih utama gitu. Bukan kepada jumlahnya, banyaknya dan segala macamnya. Itu dia. Baik, ini juga memang adalah esensi dari gotong royong betul. tersendiri dan juga Iya, kejujuran ya Pak. Pak, kalau dilihat iya. dalam sistem baru ini, dalam Heeh. pojok berbagi sendiri, apakah ada kendala yang dihadapi? Dan sejauh ini sudah berapa banyak teman-teman atau masyarakat yang menerima manfaat dari pojok berbagi sendiri? Iya, kalau dibilang kendala insya Allah karena kita selalu yakin dan percaya kalau niatnya baik, caranya baik, insya Allah hasilnya baik. Jadi kalau kendala-kendala yang kita bilang berat itu nggak ada. Kayaknya nggak ada lah kita bilang kendala-kendala yang berat itu nggak ada. Dan kemudian juga kalau dirasakan manfaatnya, saya yakin dan percaya bahwasanya dengan kondisi sekarang ini, artinya sangat-sangat bermanfaat. Karena memang nggak bisa dipungkiri segala lapisan kan merasakan bahwasanya ada permasalahan kita bilang lah di ekonomi, kata kita bilang yang selama dia mampu, sekarang sudah di PHK, tak bisa berbuat apa-apa kan gitu kan, tak punya penghasilan. Ketika ada ini kan sedikit banyaknya membantu lah. Makanya kita selalu menekankan bahwa kita peduli dengan sekitar gitu. Artinya kita paham dengan sekitar gitu. Kita bisa membantu dengan sekitar gitu. Itulah dia harapan kita. Baik, kita membantu orang-orang yang di sekitar kita. Namun Pak Iya. Adlin, Heeh, iya, tentu kalau orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya, dari ekonomi dan iya. juga pekerjaan. Lalu yang bisa mendapatkan bantuan tersebut siapa saja? Apakah orang yang baru melihat, baru melintas di jalan tersebut boleh langsung mengambil bantuan tersebut? Atau ada syarat tertentu, minimal satu RW yang sama atau RW yang sama atau bagaimana Pak Adlin? Iya, kalau yang ngambil saya pikir untuk di awal ini siapa saja yang tahu bahwasanya ada program kita ini dan siapa saja yang melihat, yang mengetahui, yang bisa ngambil ya silakan aja gitu. Tapi sebenarnya yang harapan kita kalau bisa memang ini di setiap tempat ada nih. Harapan saya pribadi sebenarnya begitu juga dengan kawan-kawan kalau bisa di tiap gang lah. Artinya kita dengan kita yang peduli gitu. Artinya mungkin beda nih. Contoh bahwasanya kita bilang
Kita taruh beras nih, yang kita anggap masyarakat itu butuh beras. Sementara di situ petani nih, beras itu banyak gitu. Yang dibutuhkan bukan berasnya nih, mungkin garamnya, mungkin ikannya gitu. Makanya lebih condongnya harapannya seperti itu. Setiap titik itu, setiap lingkungan itu ada gitu. Jadi paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu gitu. Takutnya kan mubazir gitu. Kalau dia lumbung padi dia banyak tapi nggak bisa beli garam, nggak bisa beli ikan dan segala macam. Sia-sia juga kalau kita naruh beras gitu. Tapi untuk di awal saya pikir ya bolehlah gitu kan. Siapa saja mau ngambil segala macam bolehlah gitu. Baik, Baik. ini satu ya sinergi karena masyarakat harus Betul. saling melengkapi. Terakhir, mungkin Iya. singkat saja pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas mungkin bisa mengadopsi gerakan ini juga. Iya, kalau pesan artinya harapannya ya kita kembali tadi kita peduli dengan sekitar kita, dan kemudian juga harapannya juga saya kepingin itu kalau bisa itu tadi lah, tiap-tiap lingkungan itu adalah kalau bisa tiap gang gitu. Artinya biar kita bisa lebih menjangkau kan, artinya masyarakat itu bisa lebih terjangkau gitu. Lebih paham kita kebutuhan masyarakat itu, kita yang tahu kondisi masyarakat itu sendiri, kita yang paham dengan kondisi masyarakat itu sendiri gitu. Dan itulah harapan kami kalau bisa diperbanyak lah. Dan di sini juga dalam kesempatan ini berharap kepada kawan-kawan, kepada kita bilanglah masyarakat luas kan gitu yang punya kemampuan, silahkanlah kalau bisa ini program ini dilanjutkan, program ini dibuat di mana-mana. Baik. Harapan kita. Baik, siap Mas Adlin. Ini semoga bisa menjadi satu role model ya agar bisa menjadi semangat berbagi ditularkan kepada masyarakat luas. Terima kasih untuk waktunya Iya. Pak Adlin. Tetap jaga Iya. kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Makasih.